Shalom Tuhan. Shalom. Selamat sore saya ucapkan untuk setiap kita. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di dalam kebaikan Allah, di dalam kasih karunia, kekuatan yang baru. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Itu menjadi satu kemurahan yang besar bagi orang yang percaya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang, satukan hati kita di dalam ucapan syukur kita. Tidak ada kata lain selain dari kami mau katakan, kami mau bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Tidak bisa kami balas apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sepanjang kami mengikut Tuhan, sepanjang kami melayani Tuhan, kami terlalu banyak melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini izinkan kami menyembah Tuhan, izinkan kami Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Untuk kami bisa Tuhan mendekat kepada Engkau. Saat malam hari ini kami menjadi anak-anak yang merindukan hadirat Bapa. Untuk kami bisa bawa di dalam kekuatan kami. Kami bisa nyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati pujian penyembahan kami. Roh Kudus, kami tidak mau menyembah dengan kekuatan kami. Roh Kudus, kami tidak mau menikmati hadirat Tuhan dengan kekuatan kami. Malam hari ini kami undang hadirat daripada Roh Kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Dia Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Syukur katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan ucapan
Kita sama-sama mau bersyukur untuk topangan tangan Tuhan. Dalam kita menantikan waktu-waktu penggenapan janji Tuhan. Terkadang kita jatuh, tapi hari ini kenapa kita bisa bangun kembali? Karena semua kita tahu bahwa ada topangan kasih karunia Tuhan. Tidak pernah Tuhan Engkau tidak menopang kami. Justru di saat-saat kami lemah, saat itulah kami kuat. Justru di saat-saat kami sendiri, saat itulah hadirat-Mu begitu kuat dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Sama-sama kita bersyukur untuk topangan Tuhan.
Percayalah, Engkau punya Allah yang besar. Kalau mujizat belum terjadi dalam hidupmu, tunggulah ketetapan waktu Tuhan. Sore hari ini ada beban-beban yang akan terangkat. Ada ucapan syukur yang baru yang akan keluar dari pemahaman yang baru. Karena pada saat kita menanti waktu Tuhan, saat kita tahu dengan pasti rencana Tuhan, maka hari ini, saat ini Tuhan hanya ingin katakan, tunggulah. Dan mujizat itu pasti menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup dengan iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, katakan, pasti yang terbaik. Berapa banyak yang percaya? Bisa berikan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Naikkan level imanmu, katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, katakan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Angkat hatimu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan apa? Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan ucapan syukur, kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
kami menunggu waktu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk topangan-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau angkat hati kami. Kami mau nyatakan dengan ucapan syukur kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak ditinggalkan. Mujizat itu pasti. Kuatkan kami untuk kami tetap menunggu Allah di dalam bait-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Saya jemput kita bangkit bersama-sama. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dengan bangga lewati cobaan, oh haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa waktunya terbaik, memberikan kemuliaan, sorak-sorai. Tuhan Yesus kau baik, Tuhan Yesus kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita siap menceritakan kedahsyatan Tuhan. Orang yang pernah mengalami mujizat Tuhan, mana suaranya? Allah kita besar, Allah kita tidak terbatas. Kita mau ceritakan betapa besarnya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Saya bangga karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor yang tertera pada layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya menyapa jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir malam hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih dan kemurahan Allah, dalam kebaikan Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Tempat ini tidak sempurna, tapi biarlah kesempurnaan Kristus memperlengkapi jemaat di tempat ini. Dan malam hari ini saya ingin mengumumkan satu buah pengumuman bahwa ada jaringan doa anak yang akan diadakan pada hari Senin ya jam 4 sore di GPDI Torsina, Jalan Zebra nomor 4. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak-anak bisa ya ikut bergabung karena ini adalah acara jaringan doa anak. Ya, dan saat malam hari ini kembali kita fokus ke hadirat Tuhan karena kita mau dengar suara Tuhan. Suaranya yang begitu mahal tidak kita dapat di mana-mana, Saudara. Saya katakan tuntunan Tuhan itu mahal, ya. Malam ini kita mau dengar, biarkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Karena kita perlu respon mujizat Tuhan hanya dengan hati yang percaya dan berserah. Saya senang dengan lagu ini. Kita mau nyanyikan dengan iman yang bulat untuk kita sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya aku percaya lewati lembah air mata aku percaya. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Saya suka dengan kata-kata ini. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan. Jaya sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin.
Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah jaminan hidup kami. Tidak ada yang dapat memerdekakan kami, tidak ada yang dapat menjamin hidup kami. Semuanya hanya karena firman-Mu. Firman-Mu lah yang menentukan akhir hidup kami. Karena dari firman-Mu lah Tuhan bekerja, setiap kali Tuhan berfirman Tuhan berdaulat, setiap kali Tuhan berfirman Tuhan mengungkapkan janji. Dan semuanya diberikan kepada kami. Kami ada di setiap perjanjian itu. Dan jika kami terus ada di dalam setiap kebenaran, jaminan Tuhan, kami akan terus berkemenangan bersama Kristus. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat persekutuan yang indah yang Tuhan hadirkan di tengah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang mengurapi kami, melayang-layang di tengah kami dan hendak mengajar kami, mendidik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Kau masih berkenan atas kehidupan kami. Ini saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari urapi setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur sebelum ditaburi dengan benih yang ilahi. Supaya ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan iman dalam hidup kami oleh kebenaran-Mu. Yaitu benih daripada Allah yang akan kami dengarkan malam hari ini. Mari Roh Kudus nyatakan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang harus kami tahu, apa yang harus kami dengarkan malam hari ini. Dan bersama dengan hamba-Mu, sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengan firman Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Ya. Ya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya kita bisa lebih semangat lagi. Amin saudara. Ya. Ada banyak peristiwa yang sudah kita lewati dalam hari-hari kehidupan kita. Ada banyak persoalan yang kita saksikan baik di media sosial bahkan yang kita rasakan secara langsung saudara Tuhan. Ada banyak korban jiwa, ada banyak kerugian yang terjadi. Ya, kalau kita berbicara tentang gempa bumi, ya kita tahu persis kita pernah ada di dalam gempa bumi yang dahsyat di Sulawesi Tengah. Ya, kita berharap itu tidak terjadi lagi di wilayah kita, tapi sangat menyedihkan bahwa di tempat lain itu terus terjadi. Ya, baru-baru ini di Turki, di Syria, saudara Tuhan, sesuatu yang memahitkan, sangat menyedihkan ketika korban jiwa terus bergelimpangan, terus ada korban di mana-mana saudara Tuhan. Itu semua penggenapan janji firman Tuhan. Kita gak bisa hindari apa yang Tuhan katakan. Dan semua itu adalah proses yang kita harus lewati. Baik menimpa kita atau menimpa di tempat lain. Bahkan kita melewati ada satu kejadian yang membuat kita terisolasi. Kita kurang komunikasi dengan sesama kita gak bisa jalan kemana-mana. Ada COVID-19 yang sudah kita lewati, kita bisa normal kembali hidup seperti biasa. Nah saudara Tuhan, kalau kita menyelidiki semua kejadian-kejadian yang terjadi di Alkitab, maka kita akan melihat sebuah perjalanan hidup umat pilihan Allah, perjalanan hidup orang percaya di dalam perjanjian lama yang step by step saudara kasih Tuhan, ternyata masalah-masalah sistem yang harus dihadapkan kepada orang percaya itu masih selalu sama saudara Tuhan. Ya. Sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan sebagai umat pilihan ketika bangsa Israel itu, umat pilihan itu dibawa ke dalam perbudakan. Walaupun ini adalah sebuah penggenapan firman Tuhan karena sebelumnya telah dinubuatkan lebih dahulu kepada Abraham bahwa satu kali waktu keturunanmu akan diperbudak oleh satu bangsa yang mereka tidak kenal. Ya, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengeluarkan dia dari sana. Nah, saudara kasih Tuhan, 400 tahun bangsa Israel diperbudak itu bukan waktu yang singkat. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada kisah tentang Musa yang diselamatkan dari pembunuhan anak-anak yang tujuannya untuk menghambat pertumbuhan orang-orang Ibrani atau orang Israel. Karena sesuatu yang menakutkan buat orang Mesir, kalau sampai orang Ibrani atau orang Israel terus bertumbuh lebih banyak, maka ada ketakutan yang terjadi di tengah mereka bahwa mereka akan dikuasai oleh orang Ibrani yang terus bertambah banyak. Lalu muncullah sebuah strategi dari Firaun yang melihat fenomena ini, betapa dahsyatnya pertumbuhan orang Ibrani. Kemudian muncullah strategi pembunuhan untuk menghambat
perkembangan orang-orang di sana. Dan Musa adalah salah satu ikon dalam peristiwa itu yang diselamatkan dari pembunuhan anak-anak itu. Tapi 400 tahun itu bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. 400 tahun diperbudak itu menyisakan banyak peristiwa pasti. Ada hal-hal yang sangat menyakitkan, pasti banyak orang-orang yang dikorbankan, banyak orang yang menderita mati oleh karena peristiwa itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. 400 tahun itu sudah terlewati dan Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan melepaskan bangsa Israel. Tapi ada kisah lain yang kemudian sistemnya juga sama. Ada kisah di mana orang Israel, secara khusus orang Yehuda dibawa masuk dalam pembuangan di Babylon. Sistem ini terus berjalan, saudara kasih Tuhan. Apa yang iblis rencanakan di dalam Taman Eden untuk menghancurkan kebenaran atas orang percaya, atas umat pilihan Allah, saudara kasih Tuhan, itu terus berjalan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena hanya orang-orang pilihan Allah yang akan terus melakukan perlawanan terhadap apa yang iblis rencanakan. Jadi tidak berhenti pada kisah 400 tahun di tanah Mesir. Ada kisah yang kelanjutannya sampai orang-orang Yehuda dibawa ke dalam pembuangan. Kalau saudara dengar cerita tentang Daniel yang kemudian dimasukkan dalam kandang singa. Ini adalah orang-orang yang menjadi cerita yang menghiasi cerita persoalan-persoalan yang ada di Babylon. Ada kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang kemudian dibakar hidup-hidup. Tapi kemudian Tuhan membela mereka, menyelamatkan mereka tanpa ada bau hangus sedikit pun dari pakaian dan tubuh mereka. Ada kisah tentang Esther juga yang menghiasi cerita pembuangan itu. Di mana Haman yang merancangkan untuk menghabisi orang-orang Yahudi di Susan saat itu, Tuhan, bahkan di seluruh wilayah Babylon. Tuhan terus menyatakan kekuasaannya, terus Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan terus menyatakan pembelaannya. Saya mau katakan seperti ini, apapun yang iblis rancangkan buat umat pilihan Allah, apapun yang iblis rancangkan buat kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti menyediakan pembelaannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan terus membela kita. Karena ketika Tuhan berjanji mengenai kita, mengenai umat pilihannya, Tuhan itu bukan pendusta. Dia akan terus menyatakan kasih karunia-Nya. Apapun yang dia janjikan, dia tidak pernah mengingkarinya. Dia pasti menggenapinya. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berdusta. Amin saudara. Lalu selanjutnya ada kisah tentang bangsa Israel yang dijajah oleh tentara Romawi. Ada kekaisaran Romawi yang terbangun bertahun-tahun lamanya di tanah Israel. Itu semua adalah bentuk-bentuk di mana iblis terus menekan kehidupan orang benar. Itu adalah sebuah masalah yang terus menceritakan bagaimana ketika orang-orang pilihan Allah itu tidak diinginkan oleh iblis untuk bangkit. Tapi sekali lagi, Tuhan tetap menyatakan pembelaannya. Tuhan menghadirkan Yesus di tengah-tengah penjajahan Kaisar Romawi. Nah saudara kasih Tuhan, di setiap Tuhan ingin melakukan pertolongan bagi bangsa Israel, saudara Tuhan, dalam masalah apapun itu, dalam tekanan apapun itu, Tuhan selalu memilih orang-orang yang mau bekerja, yang mau sepakat dengan Tuhan, yang mau ada di jalur yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Ya, hari Jumat yang lalu saya bercerita tentang Musa. Bagaimana Musa itu lepas dari Tuhan, bagaimana Musa itu terpuruk, kemudian ada titik balik, dibawa kembali oleh Tuhan, dibawa ke Mesir. Nah Tuhan memilih Musa, saudara kasih Tuhan, itu sebagai pembebas bagi bangsa Israel yang di dalam perbudakan. Tapi saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya butuh seseorang, tapi Tuhan ingin memakai orang yang mau menyampaikan solusi buat setiap orang yang ada di dalam tekanan. Saya tadi pagi katakan seperti ini. Tuhan itu menyuruh Musa tidak cukup dengan memberi tongkat. Tidak cukup dengan memberikan otoritas kuasa. Supaya terjadi mujizat, supaya terjadi lawatan besar di sana di tanah Mesir. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Nah nanti bagian kedua yang saya bahas itu. Termasuk ketika Tuhan ingin membebaskan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat pilihan ada yang di Babylon. Yang kemudian karena Babylon itu tidak lagi memerintah secara total, tapi di bawah bangsa yang lebih besar daripada Babylon, saudara Tuhan, yaitu Media Persia. Saat itu yang terakhir kali memimpin di sana adalah Raja Kores. Ketika Raja Kores memerintah yang menaklukkan Babylon,
Maka Raja Persia ini kemudian bisa ditaklukkan oleh seorang nabi yang namanya Nabi Esra. Nabi kecil, dia bukan nabi besar seperti Yeremia, Yehezkiel, tidak seperti Yesaya, tidak seperti Nabi Musa yang dipakai Tuhan secara spektakuler. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Nabi Esra itu sama seperti yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus untuk menghadap Fir'aun, Musa masih sempat ketakutan. Musa sampai sempat mengelak untuk tidak mau mengerjakan bagian ini. Karena buat dia terlalu berat untuk menghadap Fir'aun. Sampai dia berkata, siapakah aku ini sehingga harusnya aku yang menghadap Fir'aun. Tetapi Nabi Esra, saudara kasih Tuhan, ketika dia melihat bangsanya semakin terpuruk, dia mengingat tanah Israel. Dia mengingat Yerusalem yang diruntuhkan oleh ekspansi militer yang dilakukan oleh Nebukadnezar ketika ekspansi itu dilakukan sampai bait suci pun diruntuhkan. Tembak Yerusalem, saudara itu diruntuhkan. Kota Yerusalem itu tidak berbentuk lagi. Esra punya beban untuk mengadakan restorasi bagi bangsanya. Esra punya beban untuk kembali membangun kota Yehuda, Yerusalem yang kemudian hancur dengan ekspansi militer itu. Lalu dia berani. Dia tahu dia dipilih Tuhan untuk menghadap Raja Kores. Dia tahu itu bagian yang harus dia kerjakan. Tanpa ada rasa takut sedikit pun. Orang buangan berani berbicara kepada bangsa yang tempat di mana dia dibuang. Kalau dia sampai berani, itu sesuatu yang sangat, buat saya itu spektakuler, sesuatu yang keberanian yang luar biasa. Karena Musa sendiri masih di Midian, belum di Mesir, takut sampai ke Mesir. Tapi Esra itu benar-benar ada di lokasi di mana mereka mengalami sesuatu yang tidak pantas buat orang pilihan, buat bangsa pilihan. Esra ada di sana. Dia ikut ambil bagian, dia ikut merasakan penderitaan orang-orang dalam buangan itu. Dia besar di sana, saudara Tuhan. Tapi dia punya keberanian. Dia lebih berani bahkan dari Musa. Kalau Musa menolak, dia bahkan tidak ada kisah bahwa Tuhan menyatakan diri kepada dia, Esra, menghadaplah engkau kepada Raja Kores supaya umat pilihan ini bisa kembali lagi ke Yerusalem, membangun kembali kota, membangun kembali bait suci. Supaya kejayaan bangsa Israel itu kembali lagi. Tidak ada firman, tidak ada pemberitahuan seperti itu. Ini sebuah niat, murni niat suci daripada Nabi Esra untuk menghadap Raja Kores. Sekali lagi, Tuhan selalu membutuhkan orang yang mau kerjasama dengan dia untuk mengadakan pembebasan. Yang setuju katakan amin. Ya. Berlanjut lagi kisah tentang penjajahan Raja Romawi, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi yang cukup lama memerintah di Israel, saudara Tuhan. Ya, perpecahan terjadi. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang ahli-ahli Taurat yang kemudian minta dukungan dari kekaisaran supaya Yesus itu dihakimi, dihabisi, disalibkan. Kemudian ada kisah tentang pemungut-pemungut cukai yang kerjasama dengan pemerintah Romawi untuk menindas bangsa Israel, memungut pajak secara berlebihan. Itu semua dampak daripada penjajahan itu. Tapi cerita tentang Yesus yang disalib itu adalah sebuah kisah yang menceritakan kekejaman bangsa Romawi terhadap bangsa Israel. Tidak berlanjut, tidak hanya berhenti di zaman itu. Sampai ketika penyampaian kebenaran sampai ke ujung bumi, maka sampailah di Roma, saudara Tuhan. Orang-orang percaya di sana menyaksikan, merasakan betapa kejamnya pemerintah Romawi. Ini adalah sistem yang sama. Sistem Mesir, sistem Babilonia, sistem kekaisaran Romawi adalah sistem yang tidak berubah. Sistem yang sama yang terbangun, saudara kasih Tuhan. Nah, ini menjadi satu peringatan buat kita. Bahwa iblis akan terus membangun sistem jadi dunia ini. Dan akan mencekal kehidupan orang benar. Dan akan mencekal sebuah kebenaran yang bercerita tentang sesuatu yang menghidupkan dunia ini, menghidupkan orang-orang benar, menghidupkan orang-orang pilihan. Ini harus kita pikirkan sesuai Tuhan. Ya, kalau kita pengkhotbah, saudara baca dulu, kita baca dulu kitab pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Halo, cepatnya. Ya. Perhatikan. Ini sesuatu yang tidak berubah, yang pernah terjadi. Alkitab berkata seperti ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya 10.
Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Peristiwa yang dialami umat Bilian di Mesir, kalau ada cerita tentang Babylon dan cerita tentang kekaisaran Romawi di Israel, seakan-akan ini sesuatu kejadian yang berbeda. Tapi ayat ini mengisahkan seperti ini, menceritakan, membukakan pikiran kita. Bahwa sebenarnya apa yang dulu dialami bangsa Israel di tanah Mesir, itu sama aja ketika orang Israel dimasuk dalam pembuangan. Itu sama aja ketika orang Israel dijajah sama orang Romawi. Masalahnya selalu sama, karena sistem yang ada adalah sistem yang terbangun, yang inspirasinya adalah iblis. Yang inspirasinya adalah Lucifer. Dan ini akan terus berlanjut. Selama kita masih ada sebagai orang benar di bumi ini, iblis tidak akan pernah berhenti membangun sistem ini. Selama ada kebenaran, selama ada pekerjaan Tuhan, sistem ini akan terus terbangun sebagai counter atau perlawanan terhadap kebenaran. Supaya kita orang-orang benar tidak pernah merasa aman di bumi ini. Supaya apa yang Tuhan katakan tentang kita itu terhambat, tidak tergenapi, tidak terrealisasi apa yang Tuhan katakan tentang orang benar. Tapi saudara kasih Tuhan, dengan Tuhan memilih kita sebagai orang benar di perjanjian baru dan orang Israel dalam perjanjian lama, saudara kasih Tuhan. Itu bentuk Tuhan peduli. Dan semua pembelaan dan pembelaan terus dinyatakan. Dan sekali lagi, di zaman Yesus memilih para rasul. Yesus memilih murid. Nah murid-murid ini, para rasul ini, itu fungsinya sama seperti Musa. Tanggung jawab mereka sama seperti Musa. Fungsi mereka sama seperti Nabi Ezra. Yang mau dipakai, yang mau berjuang untuk kebenaran, untuk sebuah perjanjian mengenai kehidupan orang benar di bumi ini. Nah hari ini saudara kasih Tuhan, ketika warisan kebenaran ini terus diwariskan kepada kita, maka tuntutannya tetap sama. Setiap orang yang mengerti kebenaran harus tahu fungsinya. Harus tahu bagian-bagian yang harus dia hidupi, di mana dia harus berada, di mana dia harus bekerja sebagai tanggung jawab yang diterima seperti para murid menerima tanggung jawab. Kalau ada kisah tentang 400 tahun sebagai budak. Kalau ada kisah tentang puluhan tahun orang Israel dalam pembuangan. Kalau ada kisah tentang kerajaan Romawi menindas bangsa Israel. Sekali lagi ini akan terus berlanjut. Dan Yesus sudah menceritakan itu kepada para murid. Yesus sudah membicarakan itu kepada para murid. Bahkan Paulus yang belakangan jadi rasul pun tahu dan mengerti kebenaran ini. Sehingga dia berkata, ada saat di mana pemerintahan secara global menguasai bumi ini. Mari kita buka ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Satu Yohanes 2 ayat 18. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita baca Wahyu 13. Ayat 1 sampai Wahyu 13, ayat 16 sampai 18. Ayat 16 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik ialah menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Tanda 66. Serta apa arti daripada 666 itu? Tanda 66 itu. Itu adalah tanda otoritas kekuasaan sebuah sistem yang diwarisi dari Mesir, yang kemudian berlanjut ke Babylon, berlanjut kepada kerajaan pemerintahan kekaisaran Romawi. Sistem ini berjalan terus. Terbangun terus. Nah saya tidak tahu apa saudara mengerti bagian ini.
Karena banyak gereja yang tidak berani membicarakan kebenaran seperti ini. Banyak hamba Tuhan yang tidak berani menceritakan ini. Buat mereka, buat sebagian gereja, buat sebagian hamba Tuhan mengatakan ini bukan sesuatu yang pasti. Kalau kita bicara tentang tanda 66, banyak gereja yang tidak mengerti tentang tanda 66 itu. Ini adalah simbol kekuasaan saudara kasih Tuhan. Ini adalah sebuah simbol pemerintahan yang pada akhirnya memerintah, menindas bukan cuma orang percaya, bukan cuma orang benar, bukan cuma orang pilihan, tapi secara global memerintah. Kalau dalam Mesir berkuasa 400 tahun, ya anggaplah lebih daripada itu, di zamannya berbeda. Tapi itu secara lokal saja. Babylon ditaklukkan sama Media Persia. Kemudian ketika kerajaan-kerajaan ini tidak terdengar, muncul lagi Romawi. Ini akan terus berlanjut saudara Tuhan. Sistem ini akan terus bertahan karena iblis tidak berusaha untuk kalah begitu mudah, menerima kekalahan. Sekalipun Yesus sudah mati di kayu salib, sekalipun kemenangan sudah dijamin oleh kematian di kayu salib, iblis tidak berhenti sampai di situ. Apa yang sudah dia kerjakan untuk berusaha mengalahkan kebenaran, dia akan terus membangun sebuah sistem. Jadi 66 itu saudara Tuhan, itulah sistem pemerintahan yang akan datang. Sistem kekuasaan yang akan datang. Yang polanya sama seperti Fir'aun di Mesir. Yang polanya sama seperti Babylon. Yang polanya seperti kerajaan Romawi. Buat kita mungkin berpikir seperti ini. Saya selalu berpikir seperti ini. 400 tahun itu sama nyiksa. Ada banyak penderitaan. Nah saudara-saudara, kalau saya bayangkan semua peristiwa di Mesir itu 400 tahun. Apa saja kerugian umat pilihan. Ada banyak kematian yang buat saya mungkin itu sia-sia. Dan saya bertanya di mana tanggung jawab Tuhan selama 400 tahun itu. Kisah yang memilukan di mana orang-orang Israel di Babylon ingin dihabisi oleh Haman itu sangat menyakitkan saudara kasih Tuhan. Kalau saudara dengar peristiwa Daniel dimasukkan dalam kandang singa, itu kan ada orang-orang yang bertahan dalam imannya. Kalau saudara dengar peristiwa tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang dibakar hidup-hidup. Dengar cerita tentang Esther, Mordekai yang kemudian rela berpuasa sepakat dengan sebuah orang-orang Yahudi di Susan saat itu. Karena ingin bertahan. Artinya begini, setiap kita harus bertahan dalam kebenaran. Amin saudara. Kita harus bertahan di setiap perjanjian mengenai kita. Kenapa yang Tuhan katakan di bumi ini selalu mengenai orang percaya. Selalu mengenai apa yang Tuhan ingin realisasikan dalam kehidupan orang pilihan. Dan iblis tidak mau itu terjadi. Iblis tidak pernah mau itu dialami oleh orang percaya. Sistem ini terus terbangun. Jadi kalau ada tanda 66, tanda bilangan anak manusia, terkasih Tuhan. Ini menjadi peringatan buat kita supaya kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Kita bersyukur karena ada di pengajaran ini. Kita bersyukur karena ada kebenaran ini untuk mempersiapkan kita. Jadi bangkitnya para rasul, bangkitnya para murid itu sama seperti bangkitnya Musa, bangkitnya Esra. Untuk menyatakan kebenaran supaya setiap kita yang mengerti mempersiapkan diri. Tidak cukup Tuhan memilih tokoh. Saya tadi mengatakan bahwa Tuhan memperlengkapi Musa dengan tongkat itu tidak cukup. Tuhan tidak cukup. Musa bisa membuat jungkir balikan tanah Mesir dengan mujizat. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Kenapa? Saudara baca di Wahyu 13 tadi, ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Bahwa antikris, bahkan ada patung yang bisa diberi napas, yang kemudian berbicara, saudara itu sanggup membuat banyak mujizat. Siapa yang tidak menginginkan mujizat? Semua rindu melihat mujizat. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Karena itu Tuhan tidak cukup memperlengkapi Musa dengan otoritas. Tuhan tidak cukup memperlengkapi Musa dengan tongkat yang bisa melakukan banyak mujizat, yang bisa belah lautan, yang bisa jadi ular, nelan ular Mesir yang kecil-kecil itu. Tapi ada yang lebih penting. Tuhan memberikan firman. Firman ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
menjadi sesuatu yang terutama karena untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, mujizat tidak cukup. Firmanlah yang membebaskan bangsa Israel. Bahkan sebelum Musa melakukan mujizat, firman terlebih dahulu disampaikan. Maksud Tuhan mengutus Musa harus disampaikan dulu. Dan itu adalah sihat Tuhan, itu adalah firman, itu adalah kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan kepada orang-orang Israel dalam perbudakan 400 tahun itu, Musa diutus berbicara firman Tuhan. Kemudian mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya mereka mengerti, ternyata kita ini punya Tuhan. Ternyata kita ini juga punya Allah. Kita bahkan ada di dalam perjanjian yang dibuat Allah mengenai kita, ternyata semuanya sudah ada. Ketika Tuhan berfirman, aku akan membuat aku keluar dari tempat ini, aku akan membawa kalian pergi ke tanah Mesir. Ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangmu. Itu firman pertama kali disampaikan, diingatkan kembali bahwa ada perjanjian terhadap nenek moyang orang Israel dalam perbudakan itu, bahwa mereka akan dibawa ke sana. Lalu mereka sadar, ternyata kita tidak selamanya akan ada dalam perbudakan ini. Lalu mereka mengerti bahwa ternyata kita punya kuasa, kita punya Allah yang bisa membebaskan kita. Firman jauh lebih penting daripada mujizat, saudara Tuhan. Kenapa? Karena firmanlah yang membuat orang bisa beriman. Firmanlah yang membuat pertumbuhan iman. Ini perlu dimengerti. Ini perlu disadari, saudara Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang terus mengejar mujizat tapi enggak kejar firman. Terus menginginkan mujizat tapi enggak menginginkan kebenaran. Serta kemudian Alkitab bercerita di Wahyu 13 itu, Alkitab berkata binatang itu bisa berbicara, bahkan bisa buat mujizat. Kenapa? Ada banyak orang hanya cinta kepada mujizat, tapi enggak cinta pada firman. Ada banyak orang kejar mujizat. Nah, iblis tahu bagian-bagian seperti ini. Tapi kalau kita sudah ngerti firman Tuhan dan kita kerjakan firman Tuhan, saudara tahu iblis tidak bisa ngapa-ngapain sama kita. Amin, saudara? Itulah sebabnya yang langkah pertama yang dilakukan Musa bukan buat mujizat, tapi beri firman dulu. Bahkan Esra seorang kasih Tuhan gak pernah buat mujizat untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari pembuangan, tidak. Yang diceritakan semua adalah kebenaran. Dia hanya berbicara kebenaran. Itu artinya saudara Tuhan, selain ada respon dari tokoh yang Tuhan pilih, maka ada kebenaran dan firman Tuhan yang harus disampaikan. Otoritas itu pelengkap bagi para murid yang diusus. Mengalahkan pekerjaan iblis, mengusir setan, itu mujizat-mujizat yang bisa dikerjakan oleh para murid. Tapi Alkitab berkata, sebelum mereka diutus, sebelum mereka dipekerjakan melakukan tanggung jawab itu, Tuhan Yesus mengajari mereka firman Tuhan selama 3,5 tahun. Jadi yang utama dari kehidupan kita ini adalah firman, adalah kebenaran. Sebab kalau tidak saudara Tuhan, kita bisa salah melihat mujizat pada akhirnya. Kita susah membedakan di mana dia benar mujizat, mana dia benar ini. Kalau saja kita ada ketika Musa mengambilkan ularnya dari tongkatnya, lalu orang Mesir itu juga, orang-orang Mesir, ahli nujum Mesir buat ular juga. Kalau nggak mengerti kebenaran, nggak bisa dibedakan di mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Firman membuat kita mengerti mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, bagian terpenting kita firman. Itulah sebabnya Tuhan katakan carilah Tuhan selama dia masih berkenan untuk ditemui. Kenapa? Karena kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan itu berbicara kepada kita. Amin. Kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan, itu kan terjadi percakapan, terjadi pertemuan, pembicaraan di alam roh saudara itu, sama seperti ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan lewat semak duri, kan terjadi percakapan. Ada firman yang didengarkan oleh Musa. Demikian saudara Tuhan. Yang kita butuhkan adalah firman. Firman yang membangkitkan iman kita. Firman yang memampukan kita membedakan
mana yang dari dunia, mana yang dari Tuhan. Firman yang membuat kita bisa berhikmat sama seperti Salomo. Kalau Salomo akhirnya berkata seperti ini, apa yang ada hari ini itu bukan sesuatu yang baru. Sudah pernah ada, dulu pernah terjadi. Ya, jadi kalau saudara lihat orang gemuk hari ini, saudara yang bilang gemuknya, dari dulu memang ada orang gemuk. Kalau saudara lihat orang kurus hari ini, jangan bilang kurusnya, dari dulu memang ada yang seperti itu. Kalau ada kejadian-kejadian yang hebat, yang luar biasa yang pernah kita saksikan di Alkitab, di sejarah-sejarah, saudara kasih Tuhan, tentang penjajahan dulu dan sekarang masih ada. Makanya Salomo mengatakan tidak ada sesuatu yang baru. Itu cuma kisah yang berulang-ulang. Nah saudara kasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita terus berjalan. Kita terus menantikan penggenapan ini. Antikristus itu akan memerintah. Mari kita buka ayat ini. Matius 24. Ayat 15, ayat 21. Ini perkataan Yesus yang disampaikan kepada para murid. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 21. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Waktu saya renungkan kisah perbudakan 400 tahun dan saya renungkan kejadian Babilonia, saya renungkan penindasan, aniaya yang dialami orang-orang percaya di Roma. Ketika orang-orang percaya itu dimasukkan, dicelupkan ke dalam lilin, kemudian dikantung di kota sudut-sudut kota Roma untuk menerangi kota Roma, dibakar hidup-hidup. Saya berpikir itu aniaya yang paling sadis. Mereka diseret kuda. Para rasul ada yang digoreng, ada yang diseret kuda, ada yang salib terbalik. Saya berpikir dulu itu sesuatu yang sangat sadis. Dan itu terbangun dari sebuah sistem dari Mesir, Babylon sampai ke Kekaisaran Romawi. Yang tertindas, yang teraniaya orang percaya, orang benar. Tuhan Yesus berkata, pemerintahan yang akan datang, sistem yang akan muncul, yang masih sama Mesir, yang masih sama Babylon, yang masih sama Kekaisaran Romawi. Ini lebih kejam lagi saudara Tuhan. Saya renungkan di kejadian apa sih yang paling sadis dirasakan oleh manusia sebelumnya? Dikulitin, dimutilasi, disate, semua ada cerita itu. Dibakar hidup-hidup, ada cerita itu. Tapi kemudian Yesus berkata, ketika pemerintahan di penguasa ini, sistem ini berdiri kembali. Yesus berkata, aniaya yang dihadirkan, penyiksaan yang dihadirkan, yang dilakukan oleh penguasa yang akan datang, itu jauh lebih sadis. Dan penyiksaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gak usah saudara bayangkan ya. Gak usah dibayangkan penyiksaan apa itu sampai Tuhan Yesus harus ngomong seperti itu. Nanti ya kita lihat saja nanti kalau kita masuk di dalamnya. Siapa yang mau masuk di dalamnya? Saya tidak mau. Saya mau di atas awan-awan bersama Yesus. Ya, tapi ini peringatan ya. Ketika sistem itu sudah berdiri kembali dan saudara tahu kita sudah masuk dalam penggiringan. Sadar atau tidak sadar saudara kasih Tuhan, kita harus tahu ini. Sebuah sistem yang terbangun di sekitar kita saat ini itu adalah sebuah penggiringan yang membuat kita masuk dalam sistem itu. Tadi pagi saya tampilkan sebuah video, tapi saya menganggap ini jangan, karena itu saya minta direkam kembali ya. Tolong di-cut lagi kata-kata ini. Ya, saya tahu saya jangan sampai ada spekulasi yang lain, ada pemahaman yang berbeda ya. Karena itu saya minta direkam lagi saudara Tuhan. Ya, karena tidak semuanya orang bisa sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Amin saudara? Iya. Seorang profesor mengatakan, ini profesor muslim yang bercerita, yang mampu menceritakan tentang sistem yang akan datang. Ya, Chips 66 ditahu sama orang yang tidak
anak Tuhan. Bisa menjelaskan itu dan itu bukan anak Tuhan. Orang dunia ngerti ini sistem seperti ini akan terbangun. Tapi kalau kita nggak ngerti itu suatu yang merepotkan kita. Apa yang kita cari selama ini, apa yang kita mengerti selama ini kalau kita nggak tahu yang ini akan kelak terjadi, saudara Tuhan. Dan ternyata ketika sistem ini sudah berdiri, dia menyatakan diri. Saya pernah nonton film Antikris, ya, semua pemimpin bangsa terjerat masuk dalam sistem ini tanpa disadari, ya. Kemudian pemimpin agama semua ada di dalam sistem itu. Ketika dia sudah menyatakan diri, dia menyatakan diri sebagai penguasa satu-satunya di bumi saat itu. Pemimpin bangsa-bangsa itu pada ternyata kita sudah dibodohi. Ternyata kita sudah dikibulin. Ya, semua tokoh-tokoh agama juga berkata ternyata kita sudah dibohongi. Semua pemimpin dunia pada akhirnya sadar ternyata ini kita selama ini digiring pada sistem itu. Dan kita tidak sadar dan kita tidak tahu itu. Dan sekali lagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini membuat kita harus sadar, kita harus mengerti. Sistem ini sudah terbangun dari dulu. Sejak dari Taman Eden, sistem ini sudah ada. Iblis tidak akan pernah senang melihat kita. Lanjut ke Mesir, lanjut ke Babylon, lanjut ke Kekaisaran Romawi. Dan dia berakhir di pemerintahan Antikristus. Tuhan sudah memperingatkan kita tentang hal ini. Itu artinya kita harus berjaga-jaga, saudara Tuhan. Itu artinya kita harus mempersiapkan diri. Kalau saudara mengerti untuk apa Tuhan memberikan rohnya kepada kita, ketika dia mau terangkat ke surga, dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau seperti anak ayam kehilangan induknya. Aku akan memberikan roh kepadamu. Bahkan ketika roh itu datang, roh itu akan memberitahukan kebenaran kepadamu, memimpin kamu pada kebenaran. Supaya kamu dimerdekakan. Roh itu akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Kenapa? Yesus berkata akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Roh itu roh kebenaran. Dia akan terus memperingatkan kita, dia menguatkan kita, dia menghibur kita, dan dia mengajar kita kebenaran. Supaya apa? Tidak ada yang perlu terperangkap dalam sistem itu. Tidak ada yang perlu terjerat lagi. Tidak ada yang perlu terbelenggu lagi. Yang Tuhan harapkan setiap kita dimerdekakan. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap kita dibebaskan saudara Tuhan. Jadi yang kedua yang dibutuhkan adalah firman. Kita baca satu ayat lagi. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Ini Yohanes. Tadi di 1 Yohanes 2 tadi itu juga Yohanes melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dari Yesus. Yohanes membagikan kebenaran itu kepada orang-orang yang dijumpai. Sekarang dia sendiri yang langsung dengar wahyu dari Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan beri tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya itu berapa bulan, berapa tahun? 3,5 tahun. Sistem ini akan berkuasa selama 3,5 tahun. Pemerintahan ini yang ikonnya 666 atau 66. Itu simbolnya pemerintahan itu. Berhati-hatilah. Kita baca kembali ayat tadi. Ketika Yohanes diberi tongkat pengukur rupanya dan kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tuhan memberikan, mewahyukan sebuah kebenaran kepada Yohanes.
Bahwa yang pada akhirnya masuk dalam hitungan Tuhan, yang tidak akan dikendalikan oleh sistem ini, pemerintahan yang berkuasa pada akhirnya adalah orang yang ada dalam ukuran Tuhan, yaitu yang ada di dalam bait suci Allah, yang ada di depan mezbah, yang kemudian beribadah senantiasa. Artinya orang-orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang punya kebenaran, yang mengerjakan kebenaran, yang selalu menyembah. Itulah yang dihitung Tuhan. Tetapi yang di pelataran sebelah luar, itu adalah wilayah di mana kekuasaan antikris menindas orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yang tidak mau bangun persekutuan dengan Tuhan, yang tidak mau menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Tadi pagi setelah firman Tuhan saya keluar dari tempat ini, saya sharing sedikit dengan seorang teman di luar. Dia bilang begini, semua itu Yesus sudah katakan. Kan Yesus sudah kasih perumpamaan ya tentang ilalang dan gandum di ladang yang sama. Ketika para murid mengatakan, haruskah saya cabut? Haruskah kita cabut ilalangnya? Tuhan katakan, biarkan dia bertumbuh sama-sama. Ketika masa panen raya nanti, ya di situ baru pemisahan terjadi. Jadi ini orang-orang percaya ini ada dua versi. Ada yang hidup seperti Tuhan mau hidup dalam kebenaran, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang gak mau. Itulah sebabnya ada yang diukur, ada yang di sebelah luar, ada yang masuk dalam masa penganiayaan, yang terperangkap dalam sistem yang akan memerintahkan di akhir nanti. Tapi ada yang kemudian bebas dari sistem itu. Inilah tujuan pemberitaan kebenaran. Inilah tujuan wahyu disampaikan. Inilah tujuan kenapa Yesus harus menyampaikan kebenaran ini sebelum semuanya terjadi. Itulah sebabnya para rasul juga melanjutkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan setelah semuanya sudah berhenti, ada wahyu kembalian turun kepada Yohanes untuk mengingatkan orang-orang percaya di akhir zaman. Saudara, kita adalah generasi terakhir. Kita adalah generasi penuntas itu. Kepada kita lah dikaruniakan apa yang tidak dikaruniakan kepada pendahulu kita. Ada banyak kebenaran yang dibukakan buat generasi ini. Ada banyak pewahyuan yang tidak pernah dibukakan untuk generasi kita dahulu, tapi dibukakan di zaman kita. Tujuannya supaya apa? Kita mengerti sebuah sistem yang akan bangkit, akan terbangun, yang akan menguasai dunia ini. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, kita yang diharapkan menyelesaikan pekerjaan di akhir zaman ini. Kitalah penerima tanggung jawab setelah generasi para rasul selesai. Kitalah penerima pekerjaan. Ya dulu ada Musa, ada Esra, ada para murid, ada para rasul. Kita kemudian melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya pekerjaan Tuhan dikerjakan secara tuntas. Kitalah yang menjadi pelaksana Tuhan di bumi ini. Mari kita respon seperti Musa respon. Mari kita respon sama seperti Esra respon. Mari kita respon seperti para murid mau meresponi pekerjaan ini. Supaya tidak perlu ada yang ada di dalam sistem penganiayaan yang akan datang. Karena Yesus sudah memperingatkan ketika sistem ini sudah berdiri. Tanda ini sudah berdiri sebagai logo sebuah pemerintahan sebagai Tuhan. Maka tidak ada orang yang terlewatkan. Kita baca kembali ayat itu. Wahyu 13 ayat 16. Ini bagian terakhir. Ya, perhatikan. Saya tadi mengatakan buat tidak ada yang terluput. Nih. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya apa? Tidak ada seseorang pun yang bisa menghindari sistem itu. Tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari sistem ini. Semua orang akan terperangkap di situ. Ini semua diberitakan kepada kita. Karena itu bagian terakhir ayat 18. Tolong dibaca. Ya. Yang penting di sini ialah sama-sama kasih keras suaranya kita. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik ialah menghitung bilangan binatang itu
karena bilangan itu adalah binatang seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Maksudnya kalau saudara sudah melihat itu, ya berhati-hatilah. Persiapkanlah dirimu. Itu artinya waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Yang ingin selamat, carilah Tuhan. Yang ingin lepas dari sistem ini, dengarlah, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Selalu diberkati firman Tuhan, amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita belajar memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita belajar menaklukkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan menaklukkan hidup kita, memberikan hati kita kepada Tuhan, kita akan dengan mudah dibimbing oleh firman Tuhan. Kita akan dengan mudah dibimbing oleh Roh Kudus. Kita butuh firman Tuhan setiap saat. Mintalah pembukaan firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus membimbing kita. Glory bagimu Tuhan. Sikiara batakara. Inilah Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi kita nyanyikan ini sama-sama. Inilah rinduku. Inilah rinduku. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Dan biarkan seluruh hidupku ya Tuhan
Mari kita menyembah Allah yang hidup. Mari menyembah Allah kita yang telah menerima kita, yang memilih kita menjadi umat pilihannya. Hari ini bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang sudah memilih kita. Mari senangkan hatinya, mari sembah muliakan Dia. Dia Allah yang hidup. Kiara lama sikara mata kara. Shikara lama. Shikira mata kara mata lama ya sikara. Rabata kara mata lama ya sikara. Mari bagi. Kiara lama ya sikara mata kara lama ya. Shikara mata kara mata lama ya. Kami berikan hidup kami, kami berikan hati kami. Oh teruslah berjuang, teruslah respon kepada Tuhan. Berikan hatimu, dengarlah kebenarannya. Biar asik ramata karamata lamaya sikara mata karamata lamaya sikara. Sikira mata diriata karamata lamaya Rada saramata karamata. Kiara lama ramata ramata lamaya Tuhan akan terus berbicara kepada setiap kita. Karena Dia telah memberikan roh-Nya kepada kita. Roh itu akan berbicara kebenaran kepada kita. Roh itu akan menguatkan kita, roh itu akan menghibur kita. Untuk menghadapi hari-hari yang menyesakan kehidupan kita. Iblis terus akan membangun sistem. Untuk melawan keberadaan kita di bumi ini. Untuk melawan sistem yang Tuhan bangun dalam kehidupan umat pilihan. Iblis akan terus menghalangi, bahkan terus berusaha untuk berkuasa. Iblis tidak merasa sukses karena peristiwa di Mesir. Semuanya pasti dianggap benar karena ada kisah Babylon dan kisah Romawi. Tapi Tuhan terus bertanggung jawab dengan umat pilihannya. Tuhan tidak melepaskan kita. Dia memelihara kita. Bahkan setelah Dia mengerjakan bagiannya di kayu salib. Dia berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Aku akan mengutus rohku kepadamu. Dia akan membimbing kamu pada kebenaran. Artinya kita terus membutuhkan firman Tuhan. Kita butuh kebenaran. Sebab hanya itu yang membuat kita beriman. Itu yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita butuh mujizat.
Tapi jika kita tidak punya firman, kita tidak bisa membedakan siapa yang melakukan mujizat itu. Tapi jika firman ada, kita mengerti siapa yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya. Itulah sebabnya tidak cukup merespon, tidak cukup menerima panggilan. Harus ada firman Tuhan yang disampaikan. Karena rahasia-rahasia yang tersimpan, yang tidak disampaikan kepada generasi kita terdahulu, dibukakan kepada kita generasi terakhir ini. Kitalah generasi penuntas itu. Kitalah yang akan mengerjakan bagian-bagian yang paling berat di akhir zaman ini. Karena iblis sudah datang dengan keramnya. Waktu iblis hanya tinggal sedikit. Bahkan dia berusaha tampil sebelum waktunya tiba. Iblis ingin berkuasa sebelum masa yang ditentukan. Tapi ada masa di mana setiap orang percaya dibebaskan. Orang yang bersungguh-sungguh yang terikat akan firman Tuhan akan dibawa ke awan-awan. Orang yang ada di dalam ukuran bait suci, yang di depan mezbah, yang terus ada dalam terang Allah, yang tidak berada di luar pelataran, akan masuk dalam hitungan itu diselamatkan, tidak masuk dalam masa penganiayaan itu. Berusahalah. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, yang penting adalah hikmat. Ketika ikon itu sudah ada di depan mata, itu artinya waktunya sangat singkat. Siapkan hati kita, karena sistem itu sudah terbangun. Semua sudah bekerja secara masif di depan kita sudah terjadi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu Tuhan. nyatakan Jalanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah nyatakan jalanmu melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Urapan-Mu telah mengalir tempat ini. Hikmat-Mu telah mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami dapat membedakan mana yang jahat, mana yang benar yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya jika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka mujizat-mujizat besar terjadi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga menjauhi kejahatan. Kau berkati juga anak-anak kami juga Tuhan, beri dia khidmat-Mu, kepandaian untuk menjadi yang terbaik. Menjadi the best di dalam sekolah mereka. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudara-saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.